itu akan kejar terus. Telepon tuh dengan nomor yang berbeda, dengan orang yang berbeda. Berapa kali dalam sehari? Bisa 20 kali. Begitu mudahnya untuk membuat situs web atau aplikasi, tentunya banyak penawaran ilegal melalui tadi internet ataupun media sosial lainnya. Mereka mengadukan, mereka diteror habis-habisan, kemudian data-datanya yang ada di handphonenya itu semuanya disebar. Di luar hukum, premanisme, mengancam. Nah, ini sudah tindak pidana ini. Podcast Netizen Indonesia, sore hari ini kita berjumpa kembali di acara obrolan warung kopi Asa Kopi Resto di Renon, Denpasar. Pemirsa, sore hari ini kita masih akan mengangkat topik yang sedang liar di masyarakat hari ini dan hari-hari seterusnya mungkin, yaitu mengenai jerat pinjaman online, khususnya pinjaman online yang fintech-fintechnya mungkin diduga ilegal. Ya. Beberapa data, bahkan informasi yang kami dapat itu banyak sekali masyarakat yang menjadi korban dari pinjaman online ilegal. Bahkan konon ada korban yang sampai bunuh diri karena tidak kuat menghadapi tekanan psikologis, ancaman teror dari debt collector akibat terlilit hutang melalui pinjaman online. Baik pemirsa Netizen Indonesia, sore hari ini kita kedatangan para narasumber. Di hadapan kita sudah hadir ada Bapak Yan Jimmy Hendrik, ya, beliau adalah Deputi Direktur Bidang Pengawasan dan Perizinan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Bali. Di sebelahnya ada Bapak Dr. Iketut Westro SHMH, beliau adalah akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, sudah tidak asing lagi. Spesifikasi beliau adalah hukum perdata, ya, dan sudah sangat sering jadi ahli di ruang sidang pengadilan. Sebelahnya ada Bapak Putu Arnaye Esa. Beliau adalah Direktur Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Bali. Dan di hadapan saya adalah Bapak Agus yang merupakan salah satu korban yang hari ini masih dikejar-kejar oleh fintech atau oleh lembaga pinjaman online yang patut diduga sebagai fintech ilegal. Baik, pemirsa, sore hari ini kita akan membahas tema ini yang mudah-mudahan bermanfaat buat netizen semuanya. Pertama, mungkin saya ingin mendapatkan satu informasi, kesaksian atau testimoni dari Pak Agus nih, yang mengadukan persoalannya ke pihak kami bahwa Pak Agus dalam beberapa hari ini masih sedang berhadapan dan dikejar-kejar oleh debt collector dari fintech atau pinjaman online yang patut diduga ilegal. Pak Agus, bagaimana ceritanya nih Pak Agus kok bisa sampai dikejar-kejar oleh lembaga pinjaman online itu? Ya, silakan Pak Agus ceritakan. Terima kasih kepada Pak Agus. Pada sore hari ini kita akan memberikan kesaksian dan pengalaman yang telah kita alami berhubungan dengan pinjaman online, yang mana pada saat itu kita nggak tahu pinjaman online seperti apa. Awalnya kita ditelepon dari nomor yang kita nggak kenal, ya. Pertama kita abaikan, kemudian ditelepon lagi, kita abaikan, kemudian kita angkat, ternyata dari mengatasnamakan pinjaman online. Jadi ya. Kejar terus, ya. Kejar terus. Saya juga nggak tahu, data saya dapat dari mana, saya juga nggak tahu. Intinya saya dikejar terus. Kemudian hari pertama saya tolak, hari kedua saya tolak, hari ketiga saya kena. Saya ditawarin dengan jumlah nominal. Berapa? Pertama ya nominal 10 juta. 10 juta? Ya, 10 juta dengan persyaratan yang sangat mudah. Apa saja itu saja? Persyaratannya waktu itu cuma KTP. KTP? Ya, KTP itu aja persyaratannya. Terus kemudian rekening. Nomor rekening? Nomor rekening, itu aja, sama email.
Limit. Ya. Terus ditransfer dananya. Setelah perjanjian yang sudah kita lakukan deal, Hah? 3 kali 24 jam, dana langsung ditransfer. Pertama utuh. Utuh. Nah, pertama utuh. Berapa suku bunganya waktu itu? Saya kurang tahu. Diperjanjikan nggak? Dari awal misalnya ada informasi soal suku bunga dan lain Suku sebagainya. bunganya saya kurang tahu. Cuma kalau kita hitung-hitung dari 10 juta itu kita pinjam selama 1,5 tahun, itu jatuhnya 15 juta. 15 juta. Ya, 15 juta. 1,5 tahun. Saya kurang nggak tahu hitung-hitungannya seperti apa. Oke. Ya. Saya coba waktu itu, tapi sebelum pandemi ya, sebelum pandemi saya nggak merasakan apa-apa karena saya tidak berdampak waktu Karena itu. ini ya, kehidupan ekonomi masih lancar. Lancar. Gitu ya. Ya. Jadi tekanan-tekanan nggak ada waktu itu karena secara finansial ya ada waktu itu kan. Setiap tanggal 1 langsung kita bayar. Ya. Intinya mulai tanggal 29 sampai tanggal 30 itu kita udah di warning. Ya. Udah diberitahu waktunya bayar. Tanggal 1 udah kita selesaikan. Sampai sampai 1,5 tahun lunas. Pinjaman pertama aman. Aman. Oke. Kemudian pinjam orang yang kedua kali saya pikir selesai. Tapi pada saat penagihan itu ada ini nggak? Karena lancar? Yang pertama aman karena kita nggak merasa nggak merasa terkejar karena udah diinformasikan tanggal 1 udah kita bayar. Jadi masih aman. Nah, setelah pandemi ini kan kita lunas, dikejar lagi. Disuruh minjem lagi? Disuruh pinjam lagi, ditawarin lagi. Sekarang kondisi seperti ini, kondisi pandemi yang kondisi ekonomi yang kurang yang kurang balance ya, banyak orang-orang yang kehilangan tempat pekerjaan. Sorry Pak Gus, pada saat pinjaman kedua itu apakah polanya sama, dikejar suruh minjem? Sama. Meskipun suhunya Pak Gus mungkin antara butuh dan enggak ya? Hah? Antara butuh dan enggak atau memang butuh pada saat itu? Ya kita antara butuh dan enggak. Kita pertama waktu itu coba-coba karena dikejar terus. Dikejar terus. Ya, dipepet dikejar terus. Ya. Dikejar terus. Akhirnya karena bergantian terus. Tapi mengatasnamakan satu perusahaan yang sama. Jadi tidak satu orang Ya. yang ngepung ini. Beda. Banyak orang? Banyak orang. Bergantian dengan nomor yang beda-beda. Dengan nomor telepon yang beda-beda. Ya. Nah, Tapi sorry, dengan mengatasnamakan satu perusahaan. Satu Ya. perusahaan. Pola komunikasinya itu satu arah atau Pak Agus juga bisa kontak mereka? Kita bisa kontak dengan nomor yang waktu kita hubungin. Misalkan kita dengan nomor yang pertama, nomor yang pertama beda orang lagi. Beda orang lagi. Nomor kedua beda orang lagi. Jadi kita tadinya misalkan mau menghubungi nomor yang pertama itu nggak bisa, harus menghubungi dengan nomor yang berikutnya. Gitu. Jadi yang berinteraksi tadi itu, misalkan saya angkat, kebetulan yang nomor yang saya angkat, saya bisa berinteraksi dengan orang yang bersangkutan. Tapi saya nggak tahu dengan yang pertama, kedua itu tadi nggak tahu, karena beda-beda orang. Ya. Tapi mereka mengatasnamakan perusahaan yang sama. Ya. Karena pinjaman yang pertama itu aman, kita nggak tergendala. Walaupun saya rasa itu memang agak berat ya, tapi yang kedua berapa nilainya Pak? Yang kedua itu 17 juta. 17 juta, ya. Terus tapi ya dipotong di situ. Potong? Ya. Oh, mulai ada pemotongan? Betul. Tatkala pertama aman, utuh 10 juta. Yang kedua dipotong. Memang di situ kan mereka tahu kondisi kita, pandemi sekarang ini kan nggak pasti. Oke, dipotong berapa waktu itu? Waktu itu kayaknya 2% dari nominal. 2%. Berarti 340 ya. 340. Berarti 340 yang diberikan di transfer cuma 60 kayaknya. Itu yang Kalau suku bunga diinformasikan nggak? suku bunga diinformasikan, cuma saya nggak ngerti itu hitungnya. Cuma kalau dihitung lagi, setiap bulan kita bayar sampai 2 tahun itu jatuhnya 28. 28 dari 17. Dari 17 Berarti yang sekitar 11 juta. 11 juta lebih. Karena kan dipotong dengan administrasi Oke. tadi itu. Hampir di atas 11 juta, 12 juta. Ya, nah itu tadi. Nah, Terus uangnya pakai apa tuh Pak Gus? ya kita kan kondisi pandemi ini ya kita buat untuk Tapi kebutuhan. yang jelas bukan buat ke kafe kan? Oh tidak. Tidak. Yang jelas tidak. Karena Karena saya bawa ke kafe, kondisi ya. seperti ini kan memang semua orang membutuhkan Ya. membutuhkan suplai dana itu tadi. Saya rasa
saya belum apa namanya, belum merasa terbebani karena waktu itu masih ada uang. Masih ada uang. Ya, Oke. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama masih aman. Bulan ketiga, kan tanggal 1, setiap tanggal 1 saya bayarkan. Mulai bulan 3, mulai agak lambat sedikit. Oke. Mulai biasanya tanggal 1. Mulai batuk-batuk. Mulai batuk-batuk. Nah. Karena saya rasa pandemi kok belum selesai. Pandemi belum selesai, malah tambah parah. Ya. Seperti itu kan. Di situ mulai kita mengajukan apa namanya, merasa keberatan untuk minta relaksasi. Artinya waktu yang diberikan tempo. Minta tempo lah. Tempo jenjang waktu lah. Jangan tanggal 1. Tanggal itu. Oke. Tanggal 1. Tapi mereka mengatakan itu udah sistem. Gitu. Nggak ada, udah sistem. Gitu. Sudah kita email, sudah kita telepon, tapi kenyataannya sama. Kalau terlambat, apa konsekuensinya? Itu pertama, waktu dia telepon saya angkat. Waktu saya telepon saya angkat. Itu tadi konsekuensinya tanggal 1 bayar. Saya bilang oke, saya bayar. Ya. Betul, saya bayar. Ya, saya bayar. Tapi karena kondisi tambah apa? Parah. Artinya ya ekonomi belum stabil, ada lambat beberapa hari gitu. Itu akan kejar terus. Telepon tuh dengan nomor yang berbeda, dengan orang yang berbeda. Berapa kali dalam sehari? Bisa 20 kali. 20 kali? Ya. Orang yang sama atau orang Beda. Terus? Dengan nomor yang beda-beda. Nomor beda-beda? Ya. Dengan nomor berbeda. Kalau kita angkat, sama aja. Harus dilunasi, harus dibayar. Oke. Ya. Nah, ada nggak pengancaman? Pengancaman belum ada. Cuma ini mereka menekankan ya harus dibayar. Bagaimana caranya? Tidak tahu jual apa kek, pinjam di mana kek, yang penting dibayar. Sehari lebih dari 20 kali ya? Iya. Seperti itu kadang pagi, kadang sore, kadang malam. Sampai malam juga? Bisa, ya sampai malam juga. Dengan nomor yang beda juga. Oke. Gitu. Nah, terus hari-hari berikutnya? Ya kalau udah kita bayar ya aman, sudah nggak ada telepon masuk lagi. Kebetulan kan saya, ya memang selama ini saya belum kena denda. Cuma caranya itu tadi, saya minta ngomong baik-baik, coba mohon belum tanggalnya aja udah dikejar-kejar. Oke. Baru tanggal 29 udah ada, ibaratnya kayak ada alarm gitu ya. Jadi pemberitahuan udah. Tanggal 29 tuh udah diinfokan. Nah, itu komputer yang ngomong. Komputer. Ya, jadi bicara dengan komputer. Ya, tanggal 29 30 itu komputer yang ngomong. Oke. Nah, udah gitu kita ini ngomong apa seperti ini? Nah, udah gitu tanggal 1 udah kalau kita nggak bayar, misalkan nggak dibayar, ya udah telepon terus. Kalau sampai tanggal sampai tanggal 4, biasanya kan jatuh temponya tanggal 4. Diberi waktu sampai tanggal 4. Kalau tanggal 4 itu belum dibayar, itu ada nggak satu cara penagihan yang menurut Pak Agus ini ekstrim gitu? kalau saya pribadi, Membuat Pak Agus ini tertekan, down dan sebagainya? selama ini cuma baru by phone aja. By phone? Ya, by phone. Artinya tekanan by phone? Iya. Itu telepon itu nggak pernah diam. Walaupun kita angkat, walaupun kita janji bayar, tetap ditekan. Harus bagaimana cara kita bayar itu. Gitu. Kita udah beritahu kondisi seperti ini, mohon bersabar atau gimana, artinya diberi waktu. Artinya Pak Agus sangat tersiksa ya? Iya. Dengan cara itu? Untuk sekarang ini saya tersiksa. Sangat tersiksa? Ya. Dengan cara-cara penagihan yang seperti ini? Iya. Ini mungkin, ya ini saya alami baru segitu. Mungkin di belakang-belakang saya ada lebih yang lebih ekstrim lagi. Mungkin ya di bawah saya. Yang saya alami seperti itu. Sekarang. Oke. Ya. Nah, waktu pinjam, Pak Agus ini mempelajari nggak ini fintech atau pinjaman online legal atau tidak legal, tahu nggak? Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu karena kan saya dihubungi lewat by phone. Ibaratnya saya selalu dia menginformasikan perusahaannya atau tidak? Ya, mengusahakan perusahaannya, perusahaannya. Tapi saya nggak tahu itu legal apa enggak, saya nggak tahu. Oke. Gitu. Karena saya udah 2 kali melakukan itu. Pertama aman. Yang kedua karena pandemi ini tadi. Jadi polanya disuruh pinjam juga dikejar. Ya. Disuruh kembalikan juga dikejar. Ya, betul. Kira-kira gitu. Ya. Waktu pinjam itu kan karena saya pertama itu bagus pembayarannya, nggak pernah telat. Tanggal 1 tuh aman semua dah. Terbayar. Setelah itu, setelah lunas, dikejar lagi, suruh pinjam lagi lebih besar lagi. Terus sekarang bagaimana pengembaliannya? Sekarang ya itu tadi, kadang-kadang masih tersiap-siap juga. Ya, kita minta artinya relaksasi, tapi nggak ada di situ. Baik, ya pemirsa, itulah
testimoni dari Bapak Agus ya, bagaimana dia merasa tersiksa dikejar oleh debt collector dari pinjaman online ya. Dan berikutnya mungkin saya ingin bertanya atau minta pandangan dari pihak Pak ini dulu, Pak Putu Armaya dari YLKI. Pak Putu, selama Pak Putu jadi direktur YLKI, ini apakah ada juga banyak pengaduan-pengaduan soal korban-korban pinjaman online yang mungkin dalam tanda petik ini ilegal, Pak Putu? Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi kami di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali itu menerima pengaduan sebenarnya ini kurang lebih sekitar, kalau kita hitung yang paling meningkat grafiknya dari sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu Itu tinggi. Nah, kalau masa pandemi, selama masa pandemi ini tinggi lagi. Naik aja, naik pengaduannya. di saat orang mungkin banyak kebutuhan. Yang rata-rata kemarin di Bali memang sih tidak begitu banyak dibandingkan di luar Bali ya. Kalau per tahunnya di rata-rata kan sekitar 150. Berapa? 150. Masa pandemi ini sudah naik grafiknya bagus. Jadi naik itu sudah di angka 300 lebih. 300 sampai belum kita tabulasi datanya. Ya. Nah, setelah kita cek, kita hanya ngecek lewat yang diajukan lewat di Google dan ternyata tidak terdaftar di OJK. Nah, saya sarankan kepada yang mengadu, silahkan tanyakan juga ke OJK apakah ini terdaftar atau tidak, akan dihitung. Lebih lanjutkan kan dia biar bisa komunikasi di OJK. Dan setelah kita pelajari itu memang sebagian besar yang diajukan yang tidak terdaftar. Tidak terdaftar artinya apa? Mereka konsumennya juga ada juga yang terlalu ekstrim juga Pak Agus. Mereka meminjam, ada satu konsumen itu sampai 20 aplikasi. 20 aplikasi. 20 aplikasi yang meminjam. Yang mana ujung-ujungnya mereka satu untuk meminjam, untuk membayar yang satu. Tambal sulam. Tambal sulam. Semuanya itu tidak mengerti dan tidak tahu bahwa itu terdaftar atau tidak. Nah, setelah itu mereka mengadukan, mereka diteror habis-habisan, kemudian data-datanya yang ada di handphonenya itu semuanya disebar. Jadi disebarkan foto-fotonya, kemudian mereka dipermalukan lah gitu ya. Dibully, dipermalukan, kemudian kontak-kontak WA-nya biasanya yang pertama keluarga dulu disebarkan. Bahwa ini telah minjam uang atau maling uang ini gitu ya. Jadi itu lebih ekstrem lagi, dia bilang ini maling nih. Dia meminjam di perusahaan kami dan belum mengembalikan sampai saat ini. Itu salah satu yang ada juga yang bilang ini maling ini. Mohon dikasih tahu agar segera membayar dananya ke perusahaan kami. Nah itulah tekanan-tekanan dari pihak penagih gitu ya. Terutama dia PNS atau pekerja itu tidak gitu ya. Itu jarang yang mengajukan itu. Hanya bisa jadi karena gaya hidup itu Pak. Gaya hidup ya. Konsumtif. Dan samping itu juga karena media sosial juga begitu bombastis masyarakat, mereka ditawari gitu ya, ditawari oleh media sosial seperti itu pinjaman-pinjaman dengan sangat mudah. Konsumen tidak ambil lagi, tidak teliti lagi Pak. Jadi sehingga mereka terjebak dengan pinjaman online yang bodong. Jadi per hari ini di YLKI itu sudah lebih dari 300 pengaduan. 300 pengaduan. Baik. Ya. Pemirsa Netizen Indonesia, sebelum kita break, saya ingin ke Pak Yan Jimmy Hendrik dari OJK. Pak Jimmy, tadi cerita dari Pak Agus, kemudian dari YLKI, ternyata memang bombastis sekali soal pinjaman online ini. Pak Agus begitu tersiksa dengan pinjaman online, bahkan ada ibu-ibu lain dan sebagainya dieksplorasi soal privasinya untuk penagihannya itu dengan cara-cara yang mengeksplorasi foto-foto pribadi yang sangat private dan lain sebagainya. Dan ini memang sudah menurut saya menimbulkan keresahan, khususnya fintech yang dalam tanda petik ilegal. Nah sekarang dari OJK, sebetulnya bagaimana sih sistem pengawasan kepada lembaga-lembaga keuangan online ini Pak, pinjaman online ini? Bagaimana Pak? Seperti apa seharusnya mereka itu membentuk sebuah lembaga keuangan yang legal?
Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Jadi pengawasan fintech peer-to-peer lending yang kita kenal ini ya, pinjaman online. Metode pengawasan di kami itu dalam rangka perlindungan untuk stakeholders juga. Kita melakukan penguatan yang namanya penguatan market conduct. Juga peran dari asosiasi fintech. Jadi ada asosiasinya. Ya, AFPI itu Pak, Asosiasi Fintech Pembiayaan Indonesia. Jadi secara regulasinya lebih fleksibel, mengikuti dinamika industri, karena kan fintech ini ya menggunakan teknologi. Terus berkembang. Betul. Seperti itu. Implementasi dari market conduct juga. Bagaimana pasar yang mengaturnya. Seperti itu ya Pak ya. Melalui code of conduct tadi Pak, ada kode-kode ininya yang disusun oleh asosiasi sendiri untuk anggotanya. Ada sertifikasinya juga seperti itu. Semuanya itu tentunya berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan. Kita juga ada penguatan supervisory teknologi, pengembangan pusat data fintech lending, itu juga ada, serta keterbukaan informasi. Selain itu, ada yang namanya kita on-site supervisory. Jadi pengawasan dilakukan mendalam dengan melakukan kunjungan, pemeriksaan secara langsung ke penyelenggara fintech lending. Itu juga kita melihat dari situ ketentuan-ketentuan itu dilaksanakan tidak dari kepatuhannya, gitu ya Pak, kepatuhan. Terus apakah dia juga memenuhi kewajiban-kewajibannya, larangan-larangan dia juga tidak lakukan, seperti itu. Terus selain itu kita juga ada yang namanya offsite. Offsite itu berdasarkan laporan. Mereka juga memiliki laporan. Ini Pak, maksudnya laporan bulanan. Jadi mereka ada laporan bulanan, ada laporan 3 bulanan, ada laporan tahunan, ada laporan lainnya. Misalnya tadi memang ada pengaduan dari pengguna atau dari laporan LBH atau masyarakat yang dapat diverifikasi. Oke Pak, tapi itu kan mungkin untuk yang terdaftar, Betul. yang legal. Iya. Nah, untuk pengawasan yang non legal atau ilegal ini seperti apa? Karena sebetulnya di masyarakat itu justru yang masif mengejar konsumen itu adalah yang tanda petik ilegal. Baik Pak. Ya. Jadi gini Pak Gus, yang pastinya kita awasi tentu yang terdaftar di otoritas jasa keuangan. Untuk yang tidak terdaftar, itu memang bukan di bawah pengawasan kita nggak ngawasi yang tidak terdaftar. Seperti itu ya Pak ya. Maka dari itu tadi juga saya sangat sependapat telah disampaikan oleh Pak Putu. Di sini dibutuhkan si calon konsumen ini dalam ketika dia melakukan transaksi ini untuk mengambil pinjaman, seperti itu Pak. Jadi dia harus memastikan apakah ini perusahaan terdaftar atau tidak di OJK. Itu saat ini mudah. Tinggal kita bisa menghubungi nomor 157. Kita nanya perusahaan fintech A, apakah terdaftar di OJK? Itu bisa dilakukan. Di nomor kontak berapa? 157. 157. Iya. 157. Saat ini memang masih jamnya hari kerja dan jam operasional. Untuk menghubungi nomor. Itu bisa minta informasi tentang legal tidaknya, terdaftar tidaknya perusahaan fintech itu yang betul. Ya, betul Pak. Seperti itu, dan ya tadi itu kita memang harus memahami manfaat. Terus kita juga mengetahui biayanya serta resikonya ketika kita berhubungan dengan perusahaan fintech tersebut. Pak Jimmy, sebetulnya menurut Pak Jimmy ya, kenapa sih sekarang orang gampang sekali tergiur meminjam pinjaman ya online atau pinjol atau fintech itu? Ya, kira-kira apa sebabnya? Kemudian ketika terjadi masalah, khususnya yang pelakunya pinjol-pinjol yang tidak terdaftar, itu bagaimana Pak? Jadi apakah OJK sama sekali lepas tanggung jawab dalam artian itu dan diserahkan kepada pelaku dan korban untuk memprosesnya, atau seperti apa yang selama ini terjadi? Jadi yang pertama nih kenapa marak gitu ya Pak? Fintech lending ilegal ini. Memang adanya kemudahan membuat aplikasi, situs atau web itu ada di situ ya Pak. Memang kan saat ini kan mudah gitu. Juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Putu, tingkat literasi masyarakat rendah.
Dan mungkin di masa pandemi ini adanya kesulitan uang, gitu ya, kita kesulitan sehingga nih masyarakat sebagai konsumen tidak melakukan pengecekan legalitas dari perusahaan fintech, gitu. Ya, karena kebutuhan akan dana tersebut tidak berpikir lebih matang gitu ya, Pak. Katakan butuh nih, gitu. Terus ada juga mungkin nasabah yang sengaja, dia sengaja tidak membayar. Apalagi tadi misalnya pernah melaporkan ke Pak Putu, itu tadi misalnya contohnya seorang mahasiswa gitu ya, Pak ya. Harusnya kan dia dari sumber pendapatannya aja dia udah bisa menghitung mampu atau tidak dia untuk memenuhi kewajibannya kepada 50 perusahaan fintech ilegal atau di mana tempat dia meminjam itu 50 perusahaan gitu. Dia seorang mahasiswa. Dan tadi itu gali lubang tutup lubang. Dia pinjam untuk donasi yang sebelumnya. Terus itu yang dilakukan tambah sulam. Tambah sulam. Akhirnya mau nggak mau ya dia hanya mungkin bisa cuma memenuhi angsuran-angsuran aja, nggak ke pokoknya gitu. Dan memang dampak yang timbul dari fintech ilegal ini yang tadi itu begitu mudahnya untuk membuat situs web atau aplikasi, tentunya banyak penawaran ilegal melalui tadi internet ataupun media sosial lainnya, gitu. Dan pastinya kalau ilegal, hak-hak sebagai konsumen itu tidak terpenuhi, gitu kan? Karena kan memang ya tadi kan udah disampaikan juga oleh Pak Agus gitu ya, Pak, itu tidak terpenuhi adanya cara-cara penagihan. Seperti teror, intimidasi, bahkan sampai ke pelecehan tadi, gitu ya Pak. Itu juga dan akan membuat nasabah atau si debitur nih pastinya tertekan. Memang itu yang cara-cara mereka lakukan. Oke, baik. Saya sekarang coba alihkan ke Pak dosen, Pak Wester. Baik. Ya. Pak Wester, tadi sudah kita lihat betul bahwa ternyata memang ada dua jenis nih, ada dua lembaga keuangan pinjaman online. Yang satu itu terdaftar atau legal, yang satu itu tidak legal. Nah, kalau dari perspektif hukum, nah ini kan sebetulnya di situ ada aspek hukumnya. Orang bertransaksi lewat online, pinjam meminjam atau utang piutang dan lain sebagainya. Dalam pandangan Bapak seperti apa sebenarnya dari perspektif hukum soal pinjaman online ini? Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi pada hari ini kita sudah didampingi oleh dari OJK untuk Bali, kemudian Yayasan Lembaga Konsumen Pak Putu, dan dari salah seorang pemakai jasa peer-to-peer lending, dan Pak Agus sebagai Merakarsa. Memang kalau kita lihat dari aspek hukum berkaitan dengan masalah perjanjian yang berbasiskan online, tidak ada dua aspek. Perjanjian pinjam-meminjam yang berdasarkan pada base online. Jadi tidak face to face ketemu. Nah ini ketika kita bicara perjanjian, jelas ada sepakat. Nah di sini para pihak baik dari pihak perusahaan maupun pihak peminjam itu pasti mereka sepakat. Nah apakah sepakat ini benar sepakat yang bebas? Artinya tidak ada unsur tekanan, tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur dikejar-kejar. Penipuan. Ya unsur penipuan. Ada tiga, dualing bedroh, paksaan, penipuan dan kilapan. Apakah ini benar kesepakatan karena memang butuh uang sehingga tidak ada tekanan dan paksaan? Tadi sudah disampaikan bahwa ini ada dua hal, yang legal dan yang tidak legal, artinya ilegal. Karena di sini ada dua aspek, yaitu legal seat, artinya kedudukan hukum di perusahaan ini apakah sah secara hukum dengan terdaftar di OJK. Kemudian legal operasional, apakah dia sah melakukan kegiatan operasi ini? Nah ini sudah pada tentu akan membawa kepada persoalan sah tidaknya kegiatan operasional dari perusahaan ini. Nah tadi Pak Agus sudah menyampaikan juga dari pihak peminjam, itu lebih banyak yang ilegal, yang tidak terdaftar. Diduga ilegal. Ya, dapat diduga yang ilegal dan tidak terdaftar. Kalau tidak terdaftar pasti ilegal. Ketika dia tidak mempunyai legal standing, dasar hukum atau alas hak dari perusahaan ini, maka kegiatannya pun juga akan menjadi tidak sah, cacat secara hukum. Dari aspek hukumnya dia. Nah, oleh karena itu yang paling banyak menimbulkan persoalan hukum adalah yang ilegal.
kalau tadi dari Bapak Ian dari OJK, ketika dia sudah terdaftar, jelas mekanismenya jelas. Iya kan, mekanisme jelas dan berada di bawah pengawasan OJK. Ya. OJK akan memonitor segala aspek kegiatannya dia. Sesuai nggak dengan aturan yang ada di OJK. Nah, bagi yang tidak terdaftar atau yang tanda petik ilegal, ini yang tidak bisa dimonitor. Tadi Pak Agus bilang bahwa dengan mudahnya membuat aplikasi, dengan mudahnya berganti nomor HP dan lain sebagainya, ini menyebabkan maraknya muncul perusahaan peer-to-peer lending ini semakin banyak. Karena susah untuk diawasi, untuk di-tracking, susah. Apalagi sekali pakai buang nomornya, sekali pakai buang. Apalagi yang memang hanya sepihak. Nah, kalau kita berbicara di aspek hukum, jelas aspek legalitas yang paling penting dari perusahaan ini. Jadi ketika ada aspek legalitas, maka kita akan bisa meminta pertanggungjawaban secara hukum. Sedangkan bagi yang tidak memiliki aspek legalitas, atau mereka bodong, atau tanda petik mereka ilegal, ini yang susah kita untuk kejar, untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Oke. Ya. Baik, pemirsa Netizen Indonesia, pembicaraan kita sore hari ini makin menarik ya, karena ternyata ada dua persoalan yang berbeda menghadapi lembaga fintech yang sekarang marak di Indonesia, yaitu ada yang legal atau terdaftar di OJK, itu semuanya di bawah pengawasan OJK dan mekanismenya jelas, sedangkan justru yang bekerja masif ya, mengejar-ngejar konsumen adalah dalam tanda petik diduga ilegal, dan ini sangat sulit diawasi oleh OJK, sehingga untuk meminta pertanggungjawabannya juga sulit. Nah, ini ada persoalan hukum tersendiri sebetulnya. Baik, pembicaraan kita semakin menarik, tapi sementara kita break dulu di sesi pertama ini dan kita akan lanjut di sesi berikutnya. Baik, pemirsa Netizen Indonesia, kita lanjut di sesi kedua. Sesi ini kita akan masih membahas soal bagaimana sistem pengawasan terhadap fintech ya, khususnya yang ilegal sebetulnya. Karena yang legal itu sudah jelas, ada OJK, di bawah pengawasan OJK dan lain sebagainya. Code of conduct-nya jelas, code of etiknya jelas dan lain sebagainya, di bawah naungan asosiasi yang terdaftar juga. Nah, saya lanjut ke Pak Jimmy nih Pak. Pak Jimmy, tadi Bapak mengatakan bahwa kalau yang legal dan terdaftar itu memang di bawah pengawasan OJK. Nah, pertanyaan masyarakat ini, kalau yang tidak legal, siapa yang mengawasi Pak? Sebetulnya kan dalam kacamata masyarakat, yang legal maupun yang tidak legal, ini kan menjadi otoritas OJK untuk mengawasi, melakukan pencegahan, melakukan tindakan, dan lain sebagainya Pak. Seperti apa ya Pak Jimmy? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Agus atas pertanyaannya. Jadi untuk yang ilegal ini saya sampaikan dulu, informasikan bahwa per 22 Januari 2021 ini OJK telah mengeluarkan melalui siaran persnya Satgas Waspada Investasi ada 148 perusahaan fintech peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Di Indonesia ya Pak? Iya, di Indonesia. Ya. Gitu. Bagaimana dengan yang tidak, gitu ya Pak? Dan untuk yang tidak atau yang ilegal ini, yang tidak berada di bawah pengawasan dari otoritas lain. Karena kan sebetulnya ini yang membahayakan masyarakat. Iya. Itu Pak, itu jadi di Satgas Waspada Investasi itu ada 13 kementerian dan lembaga anggotanya Satgas Waspada Investasi. Antara lain selain Otoritas Jasa Keuangan ada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ada Kementerian Koperasi UMKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada Kepolisian Republik Indonesia, ada Kejaksaan Republik Indonesia, ada Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selain itu ada Bank Indonesia juga, PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Gitu Pak. Jadi ketika ada bisa pengaduan tersebut,
itu akan ya kan sama nih Pak, OJK juga kita menerima pengaduan untuk yang ilegal tersebut, itu diteliti dan kita bekerja sama tadi dengan lembaga-lembaga anggota SWI itu untuk termasuk situs-situs Kemeninfo ya Pak ya? Iya, Kemenkominfo itu kita menutup situs-situs perusahaan fintech yang ilegal. Legal. Ya. Diblokir gitu. Diblokir Pak, kita udah banyak itu yang telah ditutup oleh OJK. Jadi seperti itu pengawasan dalam rangka melindungi masyarakat. Selain itu untuk pencegahan, Satgas Waspada Investasi juga melakukan edukasi tadi untuk peningkatan literasi yang sebagaimana disampaikan Pak Putu. Ya. Jadi kita melakukan edukasi kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Bahkan misalnya untuk di Bali sendiri ya sampai ke wilayah-wilayah sampai ke Singaraja Pak. Teman-teman itu melakukannya juga, pokoknya ya seluruh wilayah, ke negara, Jepang, semuanya. Juga kita melakukan pencegahan itu pemantauan tadi ya Pak, pemantauan kegiatan investasi yang ilegal juga. Kan banyak tadi Pak modelnya itu ya, beragam. Terus kita juga melakukan pertemuan rutin, koordinasi dengan anggota Satgas Waspada Investasi tersebut, misalnya dari lembaga-lembaga lain atau kementerian mendapatkan informasi di situ akan ditindaklanjuti seperti itu. Nah, kalau dari OJK Pak, terhadap misalnya ada temuan bahwa ada fintech yang ilegal, gitu. Ada nggak kerjasama dengan pihak kepolisian untuk misalnya OJK memberikan satu laporan dan lain sebagainya, lembaga-lembaga ini mesti diamankan atau diproses dan lain sebagainya gitu? Iya Pak, itu salah satu bagian dari Satgas Waspada Investasi untuk penanganan. Satgas Iya. Anggotanya siapa aja Pak di Itu tadi Pak 13 kementerian. 13 kementerian ya. 13 kementerian dan lembaga tadi. Penanganannya itu antara lain menyampaikan laporan informasi kepada Barreskrim Polri untuk proses penegakan hukum terkait dengan tadi. Kalau di provinsi ya di Polda ya Pak, di Reskrim ya. Iya. Sampai ke Satgas Waspada Investasi daerah. Kita bekerja sama OJK di daerah dengan kepolisian di daerah. Itu Pak, kalau di Jakarta langsung dengan kantor pusat dengan kepolisian ya Pak, dari situ. Juga kita tadi kan ada dari Kementerian Komunikasi dan Informatika gitu. Itu juga kita lakukan untuk memblokir website dan aplikasi secara rutin. Kita jadi mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Itu salah satu ya penanganan. Selain itu juga Satgas Waspada Investasi ini juga tidak hanya dengan fintech ilegal ini, termasuk juga penawaran investasi ilegal tadi Pak. Penawaran investasi ilegal, kita mengumumkan investasi ilegal kepada masyarakat melalui siaran pers. Itu ada di websitenya Otoritas Jasa Keuangan. Itu kita rutin juga menangani investasi ilegal sebelum banyak korban atau menghentikan tadi aktivitas dari investasi ilegal. Ini yang di luar fintechnya dia mau pinjaman online itu. Nah, oke. Sepanjang pengetahuan Bapak nih, dari apakah pernah misalnya dari khususnya di Bali ya, OJK Bali ini bikin laporan ke kepolisian dan lain sebagainya, Pak? Ada belum Pak kira-kira kasus seperti itu? Untuk di Bali khususnya? Iya. Kalau untuk di Bali sendiri sampai saat ini sih kita masih belum, saya belum kebetulan tidak memegang datanya ya Pak ya. Untuk yang kita teruskan gitu Pak. Baik. Ke sana. Tapi perlu diketahui bahwa kami di Bali sendiri secara rutin melakukan. Di Bali pun dibentuk satgas ada Pak, Satgas Waspada Investasi. Oke. Itu kita secara rutin juga melakukan koordinasi. Oke. Baik. Saya ke Pak Putu nih, Pak Putu dari YLKI. Nah, YLKI ini kan banyak mendapatkan limpahan pengaduan-pengaduan, Pak Putu. Selama ini ada nggak Pak satu kasus atau beberapa kasus pengaduan itu ditindaklanjuti misalnya dengan melaporkan ke pihak kepolisian dan lain sebagainya? Itu sudah pernah Pak kita lakukan, terutama yang ilegal ya. Tapi setelah kita memang ada yang mengadu ke kita, saya suruh sampaikan ke OJK. Kalau memang itu tidak merupakan ranahnya OJK, ya kembali ke kita melaporkan itu. Ada yang sudah kita laporkan di kepolisian, di Polda juga. Nah hanya saja kita belum tahu
tindak lanjutnya itu prosesnya. Kita sih mendorong ya mudah-mudahan proses itu paling tidak adalah titik temu begitu ya. Karena itu betul-betul mempermalukan nasabah ya, mempermalukan itu konsumen itu. Nah, kita sudah berusaha seperti itu mendorong, tetapi sebelum mereka membawa ranah ke kepolisian, setiap yang mengaduki kita, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen bagus, jadi kita sarankan dulu ke OJK. Artinya karena kenapa? Walaupun misalnya di sana saya bisa cek-cek secara di situsnya OJK, tetapi akan lebih lanjut mungkin paling tidak dia akan koordinasi ke OJK. Nah, kalau dia balik lagi katakan itu dibuka ranahnya OJK, ya kita hargai karena memang bukan ranahnya OJK. Ya kita sudah melaporkan beberapa itu Pak situsnya. Sampai sudah. sekarang ada nggak yang sampai 2018 ada. 2018? 2019, 2020 belum Pak. Nah, itu ada nggak Pak, prosesnya yang sampai ke persidangan kemudian divonis bersalah dan sebagainya? Itu lagi-lagi sudah kita pantau juga belum ada ya kayaknya itu ya Pak ya. Bahkan saya lagi-lagi kan tidak bisa memaksa mendorong masalah ini ya. Paling tidak aja konsumen itu mau nggak kita bawa ke ranah hukum. Ya. Tapi kebanyakan masyarakat tidak mau berperkara seperti itu. Ya kita mau apa lagi kan begitu ya. Betul. Jadi kita tawarkan ke masyarakat dulu. Maunya kita sih kita bawa ke ranah hukum semua begitu. Tapi akan tetapi begitu banyak masyarakat di Bali enggan untuk melaporkan lagi. Ya udahlah kita bilang begitu. Ya kita tidak proses lagi seperti itu. Tapi ada yang sudah itu kita laporkan, ya nanti kita juga pasti akan cek lagi Pak sampai penanganan Ya, sebab apa. ini penting buat masyarakat ya. Sebab kalau laporan-laporan kita ternyata mandek ya, masyarakat pasti akhirnya malas juga untuk bikin laporan dan sebagainya begitu ya. Jangan sampai ada kesan juga kasus tebang pilih gitu kan. Kira-kira begitu. Baik, pemirsa kita lanjut ke Pak Westre ini. Pak Westre. Kalau dari ungkapan tadi, ini ada cara-cara penagihan dengan cara yang tidak etis lah ya, mengeksplor situs-situs pribadi, gambar-gambar pribadi dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian juga caranya dengan pengancaman, bahkan mungkin pornografi lewat medsos. Nah, dari kacamata hukum, kira-kira sebetulnya masyarakat pengen tahu aspek hukum apa saja sih yang dilanggar oleh debt collector dari fintech-fintech yang seperti ini. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi dikatakan bahwa justru yang menyebabkan tidak enak adalah pada pola atau mekanisme penagihannya Pak ya. Yang dengan cara mengancam, menyebarkan foto-foto pribadi, bahkan situs-situs porno tanpa seizin, karena bagaimanapun juga itu sudah bisa diakses semua di HP kita kan, sehingga dia. Nah, kalau kita lihat dari persoalan ini memang ada beberapa aspek hukum. Kalau penyebaran gambar-gambar yang porno jelas itu di satu sisi berkaitan dengan undang-undang pornografi dan juga ITE karena penyebaran melalui online atau melalui situs. Kemudian juga ada aspek pidana. Jadi ada aspek pidananya, kemudian dari undang-undang ITE karena melalui media elektronik dan juga dari undang pornografi. Nah, kalau dari segi pengancaman, ya pengancaman jelas aspek hukum pidana. Jadi jelas pengancaman ini menyebabkan secara psikologis orang tersebut menjadi tidak enak atau menjadi terancam jiwanya, tidak tenang. Nah, ini ada dalam ranah aspek hukum pidana. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan masalah di samping pengancaman, penyebaran, apalagi Pak? Ya, cara-cara yang dipakai oleh itu? Tadi mengeksplorasi soal pornografi. Data-data konsumen. Iya. Nah, data-data ini juga bertentangan dengan data-data pribadi. Karena data-data pribadi itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, di undang-undang. Kalau dia menyebarkan tanpa seizin, ini juga pelanggaran terhadap undang-undang. Bisa undang-undang ITE, juga bisa dari Menteri Pemilu, dan juga dari undang-undang kerahasiaan data pribadi. Nah, sehingga hal ini akan berdampak pada beberapa aspek hukum. Bagus, saya perlu sampaikan di sini bahwa justru fintech yang ilegal ini yang bermasalah. Betul. Dia ada pada posisi yang lemah.
Nah, ini buat masyarakat ini. Iya, ada posisi yang lemah. Karena dia tidak punya legal standing dari segi kelembagaan, tidak terdaftar, tidak punya izin, dan dari segi operasional tidak ada izin operasional. Sehingga segala kegiatan fintech atau peer-to-peer lending yang ilegal ini akan bermasalah. Dan kelemahannya ada pada lembaga sendiri, bukan pada si peminjam. Si peminjam akan terus diteror. Nah, kalau si peminjam benar-benar berani mengatasi dan berani melaporkan, justru masalahnya ada pada perusahaan peer-to-peer yang ilegal ini, karena dia tidak memenuhi aspek-aspek hukum dari peer-to-peer lending ini. Artinya begini Pak Wester, tadi soal pidana jelas ya, Ya. kalau ada pengancaman, kemudian kalau ada penyebaran lewat ITE dan lain sebagainya, undang ITE. Dari aspek perjanjian, nah, dengan tadi Pak Wester mengatakan bahwa ini tidak memenuhi syarat legalitasnya, izin operasionalnya, sehingga ada persoalan hukum di situ, ada perbuatan melawan hukum. Perjanjian atau perikatan yang dibangun oleh mereka itu dari aspek hukum sah apa enggak itu? Ya, kalau kita berbicara pada aspek perjanjian perikatan, pasti kan lari pada 1320 KUH Perdata kan. Itu syarat-syarat hanya perjanjian. Betul. Ada kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, kausa yang halal. Kalau kita bagi dua, subjektif, objektif. Nah, sepakat sudah barang tentu di sini antara pihak perusahaan dengan pihak peminjam masih sepakat. Tanda petik, apakah kesepakatan yang dibangun ini, konstruksi kesepakatan ini bebas nggak? Tanpa tekanan nggak? Tanpa dikejar-kejar nggak? Atau tanpa ada cara-cara lain nggak untuk mendesak agar kita sepakat? Nah, ini perlu dibuktikan. Kalau ternyata kesepakatan ini dibangun dengan paksaan, dengan penipuan, dengan khilapan, maka menjadi perjanjian cacat secara hukum. Termasuk suku bunga yang tinggi? Iya. Ketika suku bunganya melampaui batas suku bunga Bank Indonesia ya, Pak OJK ya. Berapa itu Pak Yan kalau suku bunga Bang yang disetujui oleh OJK? Untuk perusahaan fintech tadi Pak ya. Ya. Untuk peer-to-peer lending itu per harinya mulai dari 0,05%, 0,05% sampai dengan 0,8%. 0,8% Ya. per hari Pak ya? Iya, Per hari. Nah, jika melebihi apa yang disampaikan oleh pihak OJK ini? Ya, ketika penentuan suku bunga ini melebihi berarti dia melanggar undang-undang Bank Indonesia atau melanggar undang-undang suku bunga yang ditetapkan oleh OJK. Ya, karena beliau berwenang untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap ini. Artinya dia melakukan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana dari pasal 1365 KUH Perdata. Melanggar undang-undang menyebabkan kerugian bagi pihak peminjam, ada kausalitas hubungan yang langsung, dan ada kesalahan. Kesalahannya dia pada melanggar undang-undang Bank Indonesia atau OJK tentang penetapan suku bunga bagi perusahaan peer-to-peer lending. Konsekuensinya terhadap perjanjian yang sudah dibuat? Ya, ketika perjanjian ini ada unsur perbuatan melawan hukum sehingga perjanjian mereka cacat dan tidak sah. Ketika dia itu cacat secara subjektif, maka perjanjian dapat dibatalkan. Ketika secara objektif batal demi hukum. Jadi ada potensi batal demi hukum? Ada. Ketika yang dilanggar adalah unsur objektivitas dan kausal. Ketika perjanjian batal demi hukum, perjanjian dianggap tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Keadaan dikembalikan seperti semula. Artinya si peminjam boleh lihat-lihat saja ya? Iya, karena seperti semula. Inilah pemirsa, penjelasan dari ahli hukum bahwa ternyata jika kejadian atau perjanjian yang dibangun itu seperti yang kita sampaikan tadi, maka sebetulnya tenang saja, karena perjanjian itu punya potensi dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Ya, baik. Sementara kita break dulu dan kita akan lanjutkan di sesi terakhir, di sesi ketiga. Pemirsa Netizen Indonesia, kita lanjutkan di sesi 3 atau sesi terakhir. Di sesi ini kita mencoba ingin meminta pandangan para narasumber tentang tips dan cara menghadapi para fintech dalam petik ilegal ya, yang sering melakukan teror untuk menagih hutangnya dan lain sebagainya. Baik, saya sekarang ke Pak Agus nih. Singkat saja Pak Agus ya. Sebetulnya dari apa yang Pak Agus ceritakan tadi,
Jika memang benar itu punya Pak Agus ini, kita berbicara kalau itu legal ya. Apa yang ingin disampaikan oleh Pak Agus dalam apa namanya ya sekarang apalagi masa pandemi Ya. dalam proses pengembalian uangnya? Ya, yang kita inginkan dari customer ya, mungkin fleksibilitas ya, Fleksibilitas. Ya, keringanan dalam artian bukan keringanan apa, jangka waktu dengan penanggapan yang lebih kooperatif lagi. Yang Jika perusahaan fintech itu legal ya. Tapi kalau ilegal santai aja Pak. Ya, masalahnya apa? Sekarang kan kita sama-sama merasakan pandemi bareng-bareng gitu. Apa namanya? Kita kadang-kadang tidak bisa memenuhi keinginan dari kreditor tersebut. Ya, dengan waktu yang ditentukan. Kadang-kadang ada melesetnya. Maksud saya ada kelonggaran lah. Ada kelonggaran, fleksibilitas seperti itu. Ya, biar tidak tertekan untuk customer yang lain. Oke. Saya kembali ke Pak Yan. Pak Yan Dimendrik dari OJK. Pak, kita berbicara soal yang oke lah, ada yang ilegal, ada yang legal. Nah, kalau yang legal kemudian melakukan pelanggaran, ini bicara yang legal, Pak. Tindakan apa yang diambil? OJK kan punya otoritas untuk pengawasan, penindakan dan lain sebagainya. Kira-kira sanksi yang memungkinkan untuk perilaku menyimpang dari yang legal. Kalau yang ilegal udah jelas. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Jadi Pak, itu memang diatur ya Pak ya, terkait dengan sanksi tersebut. Perusahaan fintech peer-to-peer lending dari sanksi ringan itu sanksi surat teguran, surat permintaan, hingga dengan sanksi terberat tergantung pelanggaran yang dilakukan berupa pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha, Pak. Iya, Pak. Itu yang terberatnya. Jadi tergantung tingkat pelanggarannya itu sampai seperti apa itu sanksinya tercantum di ketentuan kita. Oke. Kalau sanksi pidana ada nggak, Pak? Sanksi pidana atau perdata, misalnya ganti rugi dan lain sebagainya. Kita kan tidak menutup kemungkinan juga yang legal ini kemudian berperilaku seperti ilegal. Gitu. Iya. Kalau sanksi tadi mungkin nanti Pak Westra dapat menjelaskan ya Pak. Maksudnya kalau di kami memang ada untuk denda, tapi itu denda yang harus dibayarkan ke OJK. Sementara kalau dengan konsumen, tadi itu kan tergantung dengan perjanjian. Iya, betul. Gitu ya Pak. Iya, Westra, betul. Sehingga mungkin itu akan diputuskan oleh pengadilan kalau yang terkait dengan tuntutan kerugian material seperti itu ya Pak. Ya, oke. Nah, yang paling penting nih Pak, saya pengen informasi atau mungkin masyarakat juga ingin informasi sebetulnya. Apakah ada payung hukum ya yang karena saya lihat ini kan peraturannya yang mengatur soal fintech ini baru sebatas tingkat mungkin peraturan-peraturan dari BI, OJK dan lain sebagainya Pak. Tapi ada nggak dalam payung hukum yang bersifat levelnya undang-undang? Gini Pak, memang kalau untuk yang fintech ini kan kita diatur di POJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Seperti itu. Payung hukumnya jelas karena perusahaan fintech ini dia lembaga keuangan non-bank, di mana OJK mengatur dan mengawasi. Sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan itu wajib dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang sekali lagi terdaftar dan atau yang berizin seperti itu ya Pak ya. Tingkatannya udah jelas Pak, karena merujuk yang merefer ke Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Ya. Nah, ini saya minta pendapat Bapak juga. Penting nggak misalnya ada satu undang-undang misalnya tentang pengaturan digital financial digital yang mengatur soal bukan hanya undang-undang OJK, tetapi yang bisa memberikan sanksi lebih tegas
lebih keras ya, tidak hanya administratif ya, tetapi juga ada misalnya hukuman pidana, sanksi pidana dan perdata yang levelnya undang-undang, seperti misalnya lah undang-undang tentang digital financial dan lain sebagainya lah gitu, sejenis itulah kira-kira menurut OJK sendiri. Ini Pak, ini kalau terkait undang-undang yang tadi itu Pak, memang kan kalau kita semua peraturan yang kita buat, tetap kita merefernya ketika kita perbankan, ya tetap merefernya pertama ke Undang-Undang Nomor 21 dulu tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Selanjutnya kalau terkait perbankan memang sudah ada Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 98 ada itu. Namun tadi kalau terkait seperti sengketa, maksudnya apakah dia nanti masuk ke ranah perdata atau ke ranah pidana, itu memang udah di luar kita. Oke, jadi rujukannya ke KUHP atau ke Undang-Undang ITE misalnya gitu Pak ya? Iya. Oke. Saya ke Pak Wester nih Pak. Iya. Pak Wester, tadi Bapak mengatakan sebetulnya ini sangat menenangkan para peminjam, khususnya terhadap peminjam yang terhadap lembaga yang fintech yang ilegal, ya. Jadi ada potensi bahwa perjanjian itu dibatalkan atau batal demi hukum. Ya. Nah, kira-kira menurut Pak Wester, saran apa yang bisa disampaikan terhadap baik itu terhadap atau himbauan terhadap fintech yang dalam tanda petik ilegal, maupun pada masyarakat yang sekarang mungkin masih dicekam rasa takutan karena keawamannya terhadap persoalan hukum. Kira-kira gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi ada dua hal, yaitu saran kepada fintech, perusahaan fintech, dan saran kepada masyarakat atau konsumen. Nah, kepada perusahaan fintech, karena ini sudah jelas aturannya, Umbrella Act-nya sudah jelas, aturan hukumnya sudah jelas, lembaga pengawasan jelas, OJK, maka bagi perusahaan-perusahaan fintech yang belum terdaftar atau yang tanda petik yang masih melakukan kegiatan operasional yang ilegal, tolong segera didaftarkan, ikuti semua persyaratan dari OJK, sehingga perusahaan ini akan menjadi jelas, aman, dan mempunyai kepastian hukum. Jika tidak? Nah, jika tidak, maka di sini perusahaan Anda akan bisa digugat secara perdata atau bahkan dipidana. Bahkan dipidana ketika Anda melakukan cara-cara pola-pola penagihan seperti tadi, mengancam, menyebarkan data-data pribadi atau menyebarkan pornografi. Ini ada dalam ranah hukum pidana. Nah, saya harapkan saudara agar perusahaan saudara bisa berjalan dengan baik, mendapat perlindungan hukum, ikuti semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, daftarkan segera, sehingga legalitas perusahaan Anda secara badan hukum maupun legalitas operasional menjadi sah. Dan Anda tidak akan was-was. Nah, kepada masyarakat atau pengguna jasa peer-to-peer lending ini harus berhati-hati. Cermati lembaga-lembaga ini, apakah itu sah atau tidak sah, terdaftar atau belum, cek ke OJK. Karena di OJK pasti ada. Pasti ada daftarnya yang sah dan tidak. Dan demikian juga kepada masyarakat, hendaknya menjadi konsumen yang cerdas. Konsumen yang cerdas, yang cermat, dan konsumen yang memerlukan sesuai dengan kebutuhan, bukan keperluan, kebutuhan. Ya, apalagi di masa era pandemi ini, semua terkena dampak. Tapi tetap harus hati-hati, cermat, waspada, dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan tergiur, bagus, dengan rayuan dari perusahaan-perusahaan yang nanti menyebabkan kita akan kesulitan di dalam mengembalikan itu. Masuk tawaran-tawaran kebutuhan. Tawaran-tawaran, ya, benar Pak Agus. Karena bagaimanapun juga, ketika dia mendesak melakukan hal ini, menurut saya bahwa itu sudah ada etika tidak baik, memaksa seseorang atau masyarakat untuk meminjam. Begitu dia meminjam, dia akan dikenakan aturan-aturan sesuai dengan kemauannya dia, di luar aturan-aturan hukum, bersuku bunga ya Bang, bersuku bunga dan yang lainnya. Dan pola-pola penyelesaiannya pun juga di luar hukum, premanisme, mengancam. Nah, ini sudah
tindak pidana ini, sehingga bisa dibawa ke ranah pidana. Nah, terkait dengan kedudukan perusahaan atau legal standingnya dia, bisa nanti kalau masyarakat merasa dirugikan bisa mengajukan ke pengadilan. Tadi bilang oleh Pak Usman bahwa ketika menyangkut sengketa-sengketa perdata, kita menyangkut sengketa pidana, sengketa administrasi, itu dibawa ke pengadilan. Baik. Iya. Tapi yang paling penting di sini bahwa sanksi administrasi, adanya pencabutan izin bagi yang terdaftar ketika melanggar undang-undang. Kalau bagi yang belum, ini harus segera mendaftar sehingga menjadi legal perusahaannya. Saya kira demikian, Pak Gus. Baik. Nah, sekarang Pak Putu, tadi pencerahan dari Pak Westre ini sangat bagus sekali buat masyarakat ya. Jadi seperti itulah ya, masyarakat jangan gampang tergiur dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, dan yang jelas jangan berperilaku konsumtif. Yes, ya. itu ya. Tidak boleh juga memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan, karena apapun itu adalah hutang. Ya. Jadi mohon ini penting buat masyarakat. Pak Putu, kalau dari Pak Putu sebagai lembaga perlindungan konsumen, ya kan, apa saran Pak Putu mungkin buat aparat penegak hukum khususnya mungkin terkait laporan yang tadi Pak Putu sudah sampaikan, itu sudah dilaporkan, cuma sampai sekarang belum ada progresnya, gitu. Karena ini sangat ditunggu oleh masyarakat pencari keadilan, gitu ya. Nah, silakan Pak Putu, baik untuk masyarakat maupun aparat penegak hukum. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi sebenarnya dari kita di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali ada beberapa hal sebenarnya biar tidak ada lagi korban-korban yang berikutnya gitu ya. Karena terus terang saja, apalagi di masa pandemi, jelas dari lewat pengaduan yang semakin banyak, nah itu masyarakat dirugikan. Nah mungkin untuk OJK untuk memberikan sanksi paling tidaklah nanti terutama yang terdaftar. Kalau memang ada pelanggaran, silakan berkoordinasi atau bekerja sama dengan Polri. Ya, takutnya juga ini yang sudah melanggar ganti kulit lah istilahnya, ganti nama perusahaan yang baru. Ya. Padahal kayak sama gitu ya. Oke, itu pasti akan terjadi. Tetapi saya yakin sih kalau memang terdaftar dia lebih bagus ya gininya ya. Nah. Kemudian juga kita dengan elemen masyarakat Pak Agus, termasuk juga nanti kita akan berkolaborasi dengan OJK untuk edukasi masyarakat, edukasi konsumen di Bali, terutama di adat ya. Dengan sistem adat kita juga pernah melakukan sosialisasi konsumen cerdas itu dari tingkat kalangan pelajar, pelajar, kemudian mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga yang banyak jadi korban kan ibu-ibu rumah tangga. Nah itulah akan menjadi target kita karena masa pandemi Pak Agus, kita masih mengurangi hal itu, tetapi ini semangat kita masih tinggi untuk mengedukasi masyarakat. Masih banyak yang bisa kita lakukan, bisa lewat media sosial seperti itu ya, untuk pencerahan. Hal-hal seperti ini juga akan menambah wawasan buat masyarakat. Baik. Nah harapan kita lagi seperti yang sampaikan Pak Westre, jadilah konsumen cerdas. Jadi konsumen cerdas itulah teliti sebelum membeli, betul. Kemudian berbelanjalah kucing dalam karung. Berbelanjalah sesuai kebutuhan bukan keinginan. Jangan dibalik, jadi keinginan lagi kan. Bagi para pengguna media sosial, jangan tertarik dengan tawaran-tawaran aplikasi pinjaman online secara singkat. Jadi pelajari dulu, datang ke OJK. Kan sekarang sudah ada handphone, bisa cari tahu di sana apakah pinjaman online terdaftar atau tidak. Kalau tidak terdaftar, ya silahkan hindari dan cari yang terdaftar. Oke, itu saja. Terakhir nih, saya ke Pak Yan Jim Hendrik dari OJK. Pak, kira-kira saran, himbauan atau tips-tips apa ya yang bisa disampaikan oleh OJK untuk masyarakat supaya tidak terjerat pinjaman online ilegal yang kemudian membawa petaka pada hari-hari berikutnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Tadi ada satu lagi yang harus saya lengkapi terkait dengan Satgas Waspada Investasi per 29 Januari 2021 ini. Itu telah dikeluarkan siaran pers oleh Satgas Waspada Investasi. Terdapat penutupan 133 fintech peer-to-peer lending. 133. Iya. Juga ada 14 kegiatan usaha tanpa izin berpotensi merugikan masyarakat.
Jadi total data entitas fintech peer-to-peer lending yang telah ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Satgas Waspada Investasi itu semenjak Januari 2018 sampai dengan Januari 2021 sejumlah 3.056 entitas fintech peer-to-peer lending ilegal. Ini udah cukup banyak. Cukup banyak. Ya. Selain itu tadi ada 14 kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang berpotensi merugikan masyarakat seperti ada 2 perdagangan berjangka komoditi tanpa izin, ada 3 cryptocurrency tanpa izin, 3 koperasi juga tanpa izin, ada penjualan langsung yang tanpa izin dan kegiatan lainnya. Itu yang telah dilakukan sampai oleh OJK ya. Selanjutnya ada memang tadi benar sekali Pak Putu, di masa seperti ini pandemi juga teknologi yang semakin meningkat, kami dari Otoritas Jasa Keuangan juga kita menyampaikan edukasi. Itu ada melalui media sosial yang dimiliki oleh OJK, dalam hal ini ada Instagram, melalui website seperti itu. Kita banyak memberikan edukasi melalui hal tersebut yang bisa dijangkau. Dan tips meminjam di fintech lending itu salah satunya yang pernah kita keluarkan. Apa sih tipsnya? Yang pertama, pinjam di perusahaan terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jadi kita harus sesuai dengan kebutuhan kita dan kemampuan mengembalikan pinjaman tersebut. Yang ketiga, lunasi cicilan tepat waktu atau angsuran. Kita harus membayar tepat waktu. Tadi kan kalau pengalamannya Pak Agus kan memang tanggal sekian, misalnya tadi tanggal 1 itu wajib melunasi, tapi semenjak tanggal 29 atau tanggal 30 udah diingati gitu ya Pak, itu wajib. Karena apa? Nanti pasti ada sanksi denda bunga atau seperti itu. Dan yang keempat, hindari gali lubang tutup lubang. Kita meminjam untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Itu juga. Dan ketahui bunga serta denda pinjaman sebelum kita melakukan pinjaman. Betul. Ini penting banget buat itu juga harus diketahui dalam tadi kapasitas kemampuan kita untuk membayar. Dan semuanya ini mudah ketika kita ingin tahu apakah perusahaan fintech ini ilegal terdaftar atau berizin di OJK, kita tinggal telepon tadi Pak ke 157 ya. Bisa kontak OJK di 157. Oke. Dan tentunya kalau dari perusahaan yang terdaftar di OJK ya akan memudahkan konsumen karena perusahaan tersebut wajib memiliki unit pengaduan nasabah yang bisa untuk ditindaklanjuti ketika tadi ada semacam perselisihan atau sengketa. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih pemirsa Netizen Indonesia. Itulah masalah yang dikupas habis oleh para narasumber kita, dan mudah-mudahan apa yang kita kupas hari ini bisa bermanfaat buat pemirsa semuanya. Dan yang paling penting adalah terapkan tips yang tadi disampaikan oleh Pak Yan Jimmy Hendricks dari OJK, baik juga dari ahli hukum Pak Westre dan maupun dari YLKI. Jadi jangan sekali-kali melakukan pinjaman ya di luar batas kemampuan dan bukan untuk sebuah kebutuhan yang benar-benar urgent. Kan itu ya Pak ya? Jadi mari kita kencangkan ikat pinggang di masa pandemi ini dan hindari masalah untuk dikejar-kejar debt collector dari fintech ilegal. Ya, kira-kira itu. Terima kasih Pak Yan Jimmy Hendricks dari OJK, Pak Dr. Ketut Westre, SMH dari Udayana, dan Pak Putu Armaya dari YLKI, serta Pak Agus ya yang telah memberikan testimoninya. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi sarana edukasi buat masyarakat, dan masyarakat bisa terhindar dari jerat pinjaman online yang bisa membawa petaka buat kita semua. Terima kasih, selamat sore, kita ketemu di edisi berikutnya.